Hai hai hai, assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video aku ya. Nah, kali ini kita unboxing paket lagi. Sebelumnya buat kalian yang baru nemuin channel aku, jangan lupa nih di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Follow IG aku juga di @ema_pratama. Oke, kali ini kita unboxing paket lagi ya. Jadi ada beberapa paket, dan yang pertama ini tadi packingnya super aman banget, pakai kardus, dan di dalamnya ini juga packingnya pakai kayu seperti ini ya. Apaan ya isinya? Nah, jadi kemarin yang tanya di mana aku beli cobek batu Hello Kitty. Nah, ini dia ya. Ini tuh cobek batu asli. Dia warnanya tuh ada macam-macam, ada yang putih kayak gini, agak yang hitam, ada juga yang agak abu-abu. Tergantung bahannya, pembuatannya tuh dapat batu apa. Nah, ini tuh kalau dia terkena air nanti warnanya bakal jadi kayak kegelap-gelapan gitu ya. Dan ini tuh bener-bener batu asli ya besti. Jujur ini ongkirnya lebih mahal daripada harga cobeknya ke tempat aku, karena lumayan berat banget ya. Ini tuh packingnya dan juga cobeknya, tapi karena memang dia kualitasnya batu asli, jadi ini terbayar lah ya teman-teman. Nah, dan ini tuh aku tes aja langsung, katanya kan kalau cobek asli itu dia kalau direndam sama air langsung ngeresep kayak gini ya tuh. Dan dia tuh warnanya lebih cerah daripada yang semen gitu ya teman-teman. Dan itu benar-benar batu asli ya, alhamdulillah. Akhirnya aku nemu juga nih cobek Hello Kitty yang bentuknya itu benar-benar real banget sama Hello Kitty ya kan. Ada juga tuh aku lihat beberapa cobek yang mirip sama Hello Kitty, tapi kupingnya tuh nggak bagus gitu bentuknya. Nah, kalau yang ini tuh dia persis banget sama karakter Hello Kitty. Yang tahu karakter Hello Kitty pasti tahu lah ya gimana bentuk Hello Kitty yang sesungguhnya. Nah, tapi ini tuh mau aku makeover ya. Jadi yang kemarin teman-teman lihat itu yang warna pink di video-video aku sebelumnya, dan mungkin yang udah lihat juga di video reels aku ya sebagian. Nah, ini aku makeover sendiri ya. Jadi yang warna pinknya ini aku cat sendiri tuh. Jadi aku kasih dulu di layar pertama dasarnya itu warna putih, dan aku kasih yang kedua itu kan karena nggak ada cat yang warna pink soft, aku nggak nemu gitu. Jadi aku beli cat yang warna pink terang itu kan satu. Tadinya aku kan pengen beli yang pink Fanta untuk di pitanya, yang pink soft untuk di bagian pinggirannya, tapi karena nggak ada, jadi yang warna putih sama pink terang itu aku gabung, terus dia jadi hasilnya tuh warnanya pink soft kayak gini ya teman-teman. Nah, terus yang terakhir tadi aku kasih nama juga kayak gini. Namanya ini susah banget nulisnya, aku pakai lidi gitu, dibentuk kayak gitu, habis celup dikit terus ditulis lagi. Ya begitulah ya hasilnya, walaupun kurang rapi, alhamdulillah sih ini aku puas banget sama hasilnya. Nah, pastiin kalau kalian mau bikin di cat kayak gini juga, itu catnya harus benar-benar dijemur di matahari panas gitu ya. Nah, ini dia aku kasih lihat pas waktu dikerik-kerik ya, ini tuh benar-benar batu asli, sama sekali dia nggak luntur berpasir atau lepas-lepas gitu ya tuh. Nah, ini di tangan aku sama sekali nggak ada serpihan pasirnya, karena aku dulu punya ya yang semen. Kalau digesek-gesek gitu atau dipakai bumbu, dia pasti luntur gitu pasirnya, dan itu sangat gak bagus buat kesehatan kita. Otomatis kan pasirnya bakal ikut temakan gitu. Nah, kalau itu dia baunya aja tuh dia benar-benar batu asli. Nah, itu dia ya cobek itu lesung ya teman-teman, lesung aku yang dulu yang aku bilang itu dia dari semen ya. Dulu itu aku kan beli di Goa sana. Dia bilang itu batu, ternyata pas dites semen ya. Nah, kalau yang aku beli kali ini tuh cobeknya ini benar-benar batu asli. Udah aku gesek-gesek, udah aku pakai berkali-kali juga, alhamdulillah dia beneran batu asli. Dan memang baunya tuh batu asli yang kayak digesek gitu loh teman-teman. Kalau yang semen dia pasti beda. Pokoknya ada perbedaan lah ya teman-teman, yang asli sama yang palsu. Dan jangan tanya itu aman enggak, kalau dicat aman, karena kan bagian dalamnya nggak dicat juga ya. Udah banyak kok ya di Shopee itu juga jual cobek-cobek yang pinggirannya udah berwarna gitu macam-macam, dan itu juga karakternya banyak macam ya. Aku cobeknya pakai yang size 28. Nanti kalau teman-teman mau samaan, klik aja linknya di description box ya. Nah, dan ini paket kedua aku beli sutil, karena kemarin aku kesini tuh lupa bawa sutil ya. Jadi aku beli sutil silikon satu, kayaknya punya aku juga rusak sih ya di sana. Jadi kemarin aku cuma bawa sutilnya aja, jadi aku beli ini nih, penjepit maksudnya ya. Sama ini aku beli yang produk dari Maiba terbaru sutilnya. Nah, dia kalau yang biasa kan yang lama itu sutil love kayak gini itu nggak ada motif kayak mesesnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini dia kayak
ada motif apa sih, meses yang warna-warninya itu loh ya di bagian silikonnya situ. Cuman ini belum aku tes ya, aku masih belum tahu dia tahan panas atau enggak. Nah ini juga sering ditanyain banget, minta link Kak yang untuk tempat sutil Hello Kitty. Nah jadi ya teman-teman, ini kan udah pernah aku jelasin juga ya di video reels aku yang sebelumnya di IG. Ini tuh dia sebenarnya tempat tisu roll ya yang aku bikin untuk Hello Kitty ini. Karena kan kemarin aku kesini itu bawa sutilnya doang, ternyata aku lupa bawa untuk tempat sutilnya. Nah ketika tisu aku habis, ya udah deh aku pakai aja nih untuk tempat sutil. Cuman karena tadinya kan dia kecil tuh, cuman muat tempat sutil. Nah biar dia muat banyak dan sutil yang gede-gede itu juga bisa masuk, jadi bagian lubang untuk tempat tisunya itu aku kasih lebar sedikit ya teman-teman tuh, jadi dia bisa masuk semua deh. Oke, nah di paket selanjutnya ini dia, ini paket yang super aku tunggu-tunggu banget. Alhamdulillah kemarin pas udah gajian YouTube ya, jadi sebagian uangnya itu aku beliin ini buat anak aku. Nah kalian pasti penasaran kan ini isinya apa, atau udah tahu nih dari cuplikan aku yang sebelumnya ya kan. Nah sesuai dengan judul, jadi ini tuh isinya matras Hello Kitty ya teman-teman. Ini tuh dia packingnya kayak gini, dia dilipat gini jadi kecil kayak gini. Dan ongkirnya ini ke tempat aku juga lumayan ya, kemarin berapa ya ongkirnya, 120 kalau nggak salah, 120 atau 150 ya, aku juga lupa. Itu udah pas free ongkir ya aku belinya. Kalau nggak pas free ongkir mungkin bisa 200an ya, karena kalau kesini tuh lumayan agak jauh jaraknya. Dan ini aku pesannya lewat via kargo ya teman-teman, alhamdulillah ya. Nah ini aku beliin buat anak aku kalau misalnya dia santai-santai, kalau siang kan kadang panas banget ya di rumah sini tuh. Jadi aku beliin sementara ini tuh buat aku taruh di ruang tamu ya. Jadi kalau ruang tamu itu kan kita suka tidur di situ. Nah dan ini dia, ini tuh ukurannya gede banget ya aslinya tuh. Ini itu ukuran panjangnya 200 cm dan lebarnya 130 cm. Aslinya itu dia benar-benar lumayan besar banget. Dari belakangnya itu kayak gini tuh ya. Jadi ada bahan kayak anti air gitu, anti slip ya. Dan busanya ini juga dari busa royal, jadi dia itu nggak mudah kempes ya teman-teman. Ini pokoknya bagus banget, langsung dibersihin sama Papa Adel biar sisa-sisa debu-debu dan bulu-bulunya tuh bisa hilang ya. Kemarin udah aku jemur juga sebelum dipakai. Dan ini tuh dia tebalnya keseluruhannya 5 cm. Nah ini ya tadi aku tes buat gambaran nih besarnya seperti apa. Nah ini ukuran kasur aku 180 x 200 ya, ukuran kasur nomor 1. Dan beneran ya untuk lebarnya dia itu 130 dan panjangnya beneran sama kayak kasur aku 200 cm ya. Aslinya ini tuh benar-benar besar banget ya, lumayan banget lah ya kalau mau ditaruh di kamar. Kayak gini juga cantik, mau ditaruh di ruang tamu juga cantik banget ya. Nah karena barang-barang aku kemarin belum pada dikirim ke sini, jadi sementara di ruang tamu ini aku taruhnya si matras Hello Kitty ini ya teman-teman tuh. Ini juga bisa custom warna, jadi misalnya kalian mau pesan yang warna ungu, biru, bisa banget ya, nanti tinggal chat aja di tokonya. Nah ini aku custom namanya anak aku ya teman-teman tuh. Dan bulunya ini juga dia super lembut banget ya, dan gak lepas-lepas gitu loh, jadi ini bagus banget ya tuh. Alhamdulillah ya, meskipun aku itu kantornya cuma di rumah, kantor aku di dapur, dan baju kantor aku itu cuma daster ya seragamnya, tapi alhamdulillah aku tetap bisa menghasilkan cuan meskipun aku cuma kerja dari rumah ya. Kerjaan aku itu nggak terikat, tapi alhamdulillah hobi banget ngejalaninnya ya. Tapi ya begitulah ya, jadi konten kreator itu ada susah-susahnya juga, susah gampang gitulah ya, tergantung dari kitanya aja lagi ya kan, mau usahanya kayak gimana biar kita itu bisa dapat penghasilan walaupun cuma di rumah ya kan. Karena sekarang itu udah banyak banget kok ya pekerjaan yang bisa dihasilkan dari di rumah aja nih. Jadi meskipun kita ibu rumah tangga yang cuma di rumah aja, tetap bisa dong untuk tetap produktif menghasilkan pundi-pundi cuan. Alhamdulillah. Karena ya membeli sesuatu dengan uang suami atau uang orang tua itu rasanya beda banget ketika kita membeli barang pakai uang kita sendiri. Cobain deh, pasti rasanya itu lebih senang gitu ya rasanya. Kayak rasanya itu kita memberi reward sendiri kepada diri kita teman-teman. Beda banget pokoknya lah sensasinya. Kalian pokoknya buat ibu rumah tangga nih yang di rumah aja, yang pengen juga punya berpenghasilan gitu, kalian pasti bisa kok ya. Yang penting kalian mau coba dan jangan
kayak banyak ngeluhnya gitu, nggak bisa duluan gitulah ya. Pokoknya kalau kalian belum coba jangan bilang nggak bisa dulu, karena semua itu juga butuh proses dan usaha ya teman-teman. Dan ini tuh kita tadi udah jalan ya, pas malam kita beli nasi kuning. Aku lagi pengen makan songkolo ya. Nah jadi kalau di sini itu nasi kuningnya bervariasi ya mams, ada yang pakai telur rebus, ada yang pakai telur ceplok kayak gitu ya kalau di Unaha sini. Nah ini aku tadi pesan songkolo, aku lagi pengen ya. Jadi songkolo itu dia ketan, terus dia pakai kayak serondeng gitu, terus pakai ikan, terus ini ada sambal juga. Nah sambalnya itu dia juga ada ikan terinya ya. Ini tuh nasi kuning langganan aku banget kalau misalnya malam hari ya. Tapi kalau misalnya siang, biasanya nasi kuning andalan aku tuh yang di dekat kantornya suaminya. Ini enak banget sih songkolonya, dan dia di sambalnya ini juga ada ikan terinya ya ternyata. Aku kira itu nggak ada. Nah tapi kalau sambalnya itu dia cenderung agak manis ya kayak gini itu. Kalau di Goa gitu ya di Makassar, dia biasanya songkolonya tuh pakai ikan asin, pakai beras ketan merah, ketan hitam. Nah kalau di sini dia aku belum pernah ketemu ya yang ketan hitamnya. Jadi aku beli yang ini teman-teman. Nah terus kalau di Goa itu dia pakai ikan asin. Biasanya ikan asinnya itu kadang nggak ada yang dibumbuin, ada juga yang nggak dibumbuin, ada yang dibumbuin pedas gitu. Pakai kadang ikan asin, ikan teri yang dibumbuin gitu. Ada juga yang ikan asin biasa. Nah dan ini tadi bocil disuapin sama bapaknya duluan ya, karena anak aku tuh lagi nggak enak badannya yang kecil. Terus dia Lisa ini dia sedikit kayak gitulah ya. Kalau anak-anak sakit pasti sedikit lebih manja kan. Nah selesai habis makan tadi dia langsung minum obat ya. Tadi itu aku kasih instan aja, karena kemarin tanya juga kan ke teman-teman, biasanya kan kalau lagi demam tuh ya kasihnya sirup Prestamol nih, karena nggak boleh ya kan. Jadi nanya teman gitu ya kan, kata dia tuh insana. Jadi ya udah ya, ternyata insana lagi gitu ya, kembali ke zaman dulu. Zaman aku SD itu dulu obatnya juga ya insana ya kan, insana yang tablet. Dan alhamdulillah dia itu mau gitu ya anaknya minum obat yang tablet, karena aku bilang itu rasanya kayak Fitcom gitu ya. Dia kan suka banget tuh sama Fitcom yang vitamin itu yang diisap-isap itu ya kan. Nah karena aku bilang itu rasanya enak, rasa jeruk, dia beneran mau. Jadi dia langsung kunyah ya. Alhamdulillah sih panasnya udah turun sehari aja. Pokoknya aku itu paling kalau anak aku udah panas gitu, aku nggak bisa yang kayak sampai nunggu tinggi gitu baru dikasih obat ya teman-teman. Aku paling takut kalau pokoknya anak aku itu udah demam ya. Makanya aku itu bener-bener aku jagain banget. Cuman karena mungkin di sini kondisinya juga nggak bagus, sering hujan, sering panas, jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada si kakak nih yang habis asik mijitin bapak. Dia tuh kalau misalnya ada yang lagi ngeluh nih, lagi capek, langsung dipijitin gitu. Oke, segini dulu video dari kita. Semoga kalian sehat selalu ya. Assalamualaikum.